Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sobirin dari Kemper, Kandang Haur. Ingin menanyakan yang tadi diutarakan oleh panitia bahwa yang mendapat rekomendasi peserta khorwat adalah 20 orang. Ya Pak ya? Bagaimana nih yang lainnya nih mendapat rekomendasi tidak jika ikut khalwat di sini? Itu aja. Yang kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, tadi apa yang kamu rindukan? Pertanyaannya adalah apa sih yang saya rindukan pada saat ini atau dan seterusnya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan kedua. Saya tidak menjawab, tetapi saya tidak menjawab, tetapi saya balik bertanya. Ini si aku ini putus cinta karena pacarnya melihat ada orang lain yang bisa menggantikan dia. Akhirnya kami sama orang lain. Tetapi si aku ini masih sering menghayali pacarnya yang sudah menjadi istri orang lain. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya menghayali istri orang lain? Itu saja. Jauh sendiri aja lah gitu. Ngajal dosa enggak? Akan saya uraikan. Dosa enggak? Dosa. Yang dosa itu enggak ada dosa tangan tuh, dosa mata. Ya dosa ya hati. Karena mata, tangan, kaki itu serdadu, tergantung komandannya. Komandannya siapa? Ya hati kamu. Jadi yang berusaha siapa? Ini ada polisi. Yang salah bawahnya Pak atasan, Pak. Tetap aja saya salah. Bapak jenderal yang disalahin. Yaitu Makopral kok. Ngapain? Saya seperti atasan kok. Tangan kecil kan mengatakan, kenapa kamu ke lorong? Ya saya disuruh. Saya menyuruh hati. Ya di hati yang dihukum kan gitu. Makanya al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi nanti tangan kaki hanya bukan sebagai tertuduh, bukan tersangka, tapi hanya sebagai saksi kok. Ngerti nggak? Jadi orang itu ditangkap itu tahapannya pertama sebagai saksi dulu. Setelah itu baru terduga ya. Ya kan? Baru tersangka, baru tertuduh terakhir. Nah itu, iya kan? Dan itu pun harus ada dua bukti yang kuat, ditambah dengan keyakinan hakim. Itu prosedur hukum seperti itu. Kecuali pengadilan di Jessica ya, Jessica nggak ada bukti itu. Semuanya adalah disebutnya juga dengan apa? Circumstances evidence. Ya hanya ya sifatnya hanya menyusun premis saja kok. Tapi hakimnya yakin ya udahlah. Jadi kalau hakim yakin ya udah saya percaya. Ya udah. Dan hakim tidak bisa disalahkan apapun putusannya. Karena putusan hakim itu putusan Tuhan ya. Begitu betul ya. Disalahkan nggak bisa hakim dipecat karena salah tuh. Yang dia yakin kok. Nah itu satu. Kemudian yang pertama apa tadi itu? Iya, rekomendasi itu artinya diberikan kepada saya karena dalam hal wilayah seremoni khalwat ini saya sebagai pimpinan. Nah itu dalam organisasi apapun pimpinan itu diberi hak, namanya hak prerogatif. Dalam bernegara ya presiden, di pesantren ya pengasuh, kan begitu. Di sekolah ya kepala sekolah, betul nggak? Sampai kelas sudah penuh, ada hak prerogatif kepala sekolah. Nambah satu lagi boleh kan? Iya, pertimbangan. Nah jadi nanti itu hak prerogatif saya. Ya bagaimana Anda tinggal mendekati saya itu. Tapi pertimbangan saya artinya efektivitasnya yang sebenarnya. Kalau orang itu posisinya sebagai tokoh masyarakat, ya kan? Ya tidak strik banget sih. Pokoknya dia punya pesantren, muridnya 5.000, minta izin. Betapa naifnya tidak saya izinkan, kan begitu. Kenapa? Ketika ini berhasil, berarti dia punya grassroots, punya santri 5.000, akan meluas kan begitu. Tapi kalau dia sebagai orang sederhana yang di masyarakat juga nggak dikenal alasan kan gitu,
Kalau berhasil untuk dirinya saja, artinya kan lain. Ini 5.000 orang nilainya dengan ini satu, kan begitu. Jadi bagaimana hak prerogatif itu saya mainkan, yaitu tentunya dengan kebijaksanaan yang bisa saya dapatkan, bukan sembarang hanya sekedar kedekatan saja, tapi juga ada efektivitasnya. Saya kira begitu persoalannya. Tetapi saya berjanji bahwa kalau memang tidak diizinkan di sini, nggak usah kecil hati, boleh tutup kendang aja dah, ya, yang hadir hari pertama kan gitu, sama penutupan terakhir hadir sholat Idul Adha di sini. Nah selamanya tinggal zikiran online di rumah kan gitu. Ya itu tinggal minta apa doanya sebida. Ya kasih nanya, kamu tujuannya apa? Kalau pengen kaya ya doanya duit sependil. Gitu. Iya. Kalau pengen kawin saya nanya, ada nggak yang dituju perempuannya? Ada, siapa namanya? Hasanah. Ya sudah, tinggal Hasanah. Nanti juga dileng kok. Begini. Jadi saya tambah lagi. Itu namanya doa-doa pelet ya. Apa? Kemat ya. Ada yang baca surat Yusuf, yang apa itqala Yusufu li abihi ya bati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wal qamara ra'aitum li yusajidun, macam-macam lah. Ada yang puasa makan sabrang macam. Saya mungkin bilang, sekarang namanya siapa? Hasanah. Ibunya siapa? Fatimah. Hasanah binti Fatimah. Sok diwiridin. Sebetulnya namanya. Karena setiap nama orang itu sudah diblok, dia punya vibrasi tersendiri. Dia punya frekuensi. Tapi bukan nama bapak, nama ibunya ya. Kenapa nama ibunya? Karena yang pasti dia anak ibunya, karena dia melahirkan. Kalau bapak belum tentu. Di dunia ini banyak anak sisipan kok. Tahu sisipan? Anak perselingkuhan. Itu makanya binti ibunya itu hikmah semacam itu. Sebetulnya berulang-ulang. Ya. Jadi artinya memang bahwa kita ini punya gelombang, punya vibrasi manusianya. Iya. Kalau di radio apa frekuensi ya? Kalau di sela berapa frekuensinya? 969. Nah makanya dalam wiridan itu kenapa kok jumlahnya segini? Itu frekuensinya 969 itu radio sela. Kalau CFM itu semua punya berbeda-beda. Makanya jangan ngelawan, jangan sekarang aja 1000 biar hebat. Ya nggak kena jadinya. Dari sini sampai ke Indramayu itu 40 km. Ya sekalian aja. Ya 200. Ya jangan sampai mana? Bukan sana ke timur sana. Sampai ke Brebes ya. Sampai ke Brebes sana. Sampai Pangandaran. Ya kelewatan. Jadi harus pas. Kalau 308 ya 308, jangan digenapin, nggak bisa. Itu. So, kalau kita 96 ya 9,96, kalau 9,98 pernah nggak bisa. Nah itu sudah di plot itu bahwa nama orang itu sudah vibrasinya. Ya. Sampai punya gelombang tersendiri. Nah gelombang ini bisa kita rasakan. Nah kondisi hati kita ini adalah membawa gelombang juga. Kalau orang itu hatinya nggak baik, kita merasakannya kok. Kalau orang hatinya baik, itu kita merasakannya. Bahkan kita kan sering nggak merindukan orang baik tuh. Kalingan aja, betul nggak? Ya kenapa? Ada apa? Itu karena pengaruh gelombang magnetnya ada. Begini, pernah nggak duduk berdampingan di mobil, di bus dengan orang yang tidak dikenal? Pernah nggak? Pernah nggak merasakan nyaman sekali dengan tetangga itu? Kita sapa, Bapak mau kemana? Mau ke Jakarta. Dari mana aslinya? Oh saya dari Tegal. Gimana, ada urusan apa? Anak kita ngobrol, apal kaplak sampai tahu Jakarta aja. Nyaman sekali. Pernah nggak begitu?
Pernah nggak ketika duduk nggak betah, pengen pindah aja? Pernah nggak? Ada apa sebetulnya? Itu karena kondisi jiwa orang itu nggak benar. Kita tidak nyaman. Itu kita rasakan ya manusia. Nah makanya jadi artinya itu kita merasakan. Kemudian yang bersangkutannya merasakan enggak? Merasakan sendiri sebetulnya penderitanya itu. Sekarang begini, menghayali istrinya teman, dosa nggak hukumnya? Tapi kita kan tidak berbuat, kita kan dalam kamar, dalam selimut, itu kan hanya hayal. Yang lamun dibayangin, dihadirkan dalam ruang imajinasi kita itu. Kadang-kadang kita perkosa, kita ciumin dalam itu kan. Pernah nggak begitu? Saya mas sering kok. Iya, hari ya mah hari guyon gimana? Guyon nanti salah. Saya pernah bergurau, orang salah paham, pernah bergurau itu. Begini, Anda punya internet nggak? Berselancar nggak? Sok silakan Anda pakai. Anda nggak keluar kamar, di dalam kamar, tidak kemana-mana. Yang berselancar internet. Coba ke situs-situs yang benar. Setiap malam masuk virusnya semua, Trojan namanya itu. Lama-lama rusak nggak? Otak kamu juga sama. Makanya mesti dikawal. Tuh software itu juga jangan sembarangan dipakai buat berselancar kemana-mana. Kita jaga. Nah inilah kholwat ini sedang apa namanya melakukan reinstall. Di sini kita mereprogramming lagi, ya supaya dihapus semuanya itu. Iya dong, betul nggak? Kalau sudah softwarenya rusak, itu data bisa hilang kok. Paling tidak lelet ya, buffering habis. Ya ada apa ini semuanya? Semuanya akhirnya kacau semuanya. Jadi orang sekalipun tidak pernah mencuri, tidak pernah melacur, tapi otaknya kotor, masuk juga virus itu. Nah makanya kita mengawal bukan hanya ya perasaan kita, hati kita, pikiran kita, semuanya perlu dikawal. Kalau sudah gitu sudah berselancar ke tempat yang nggak benar, kita tegur, pulang kamu, ngapain sih itu? Kan begitu, kita bisa. Nah itu ya ketika kita menegur apa yang kita lakukan, itulah yang namanya dengan self suggestion. Mensugesti diri kita sendiri artinya menegur diri kita sendiri. Terima kasih begitu.